kasih Tuhan. Kami hadir saat ini Tuhan untuk berseru, untuk berdoa, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Engkau hadir saat kami berseru Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau datang Tuhan di saat kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami di sini untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tambah hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tambah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tambah hanya kemuliaan-Mu. 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 Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kali ini Tuhan.
Jika saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu bisa menjadi rema bagi setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman Roh Krisman saya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya Yoga kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui pelayanan online ini. Pada hari ini saya mau menyampaikan sedikit renungan tentang hati yang menyembah, seperti dengan tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Akan saya bacakan buat teman-teman semua. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Adik-adik semua, dari ayat ini Alkitab sudah menuliskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang sampai detik ini masih menjalankan ibadahnya, masih melaksanakan ibadahnya sebagai rutinitas belaka, sebagai kewajiban belaka. Mereka masuk dalam sesi pujian dan penyembahan hanya karena orang-orang di sekelilingnya melakukan hal yang sama. Di sini Alkitab mengingatkan bahwa mereka memuliakan aku dengan mulutnya dan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Banyak anak-anak Tuhan yang datang, mulutnya memuji Tuhan, bibirnya memuji Tuhan, tetapi hatinya tidak sepenuhnya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hatinya terfokus pada hal yang lain. Tubuhnya datang, tetapi rohnya tidak sepenuhnya datang kepada Tuhan. Saya punya ilustrasi seperti ini. Pernah mungkin teman-teman dipuji oleh seseorang, ataukah sahabatmu, ataukah temanmu, atau keluarga. Tapi teman-teman tahu bahwa pujian itu pujian yang hanya dari mulut, nggak keluar dari hati. Misalnya nih, dipuji sama seseorang, kamu ganteng sekali hari ini, tapi dia mengatakannya sambil memegang HP-nya. Dia mengatakannya sambil chat orang lain yang ada di HP-nya. Atau dipuji, oh kamu hebat sekali, kamu luar biasa sekali, tapi dia sambil melihat sesuatu yang lain, tidak sambil menatap kita. Kita tahu, kita merasa bahwa pujian-pujian seperti itu tidak lahir dari hati. Pujian-pujian seperti itu hanya ada di mulut saja. Sebenarnya sama dengan pujian dan penyembahan. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kita ketika kita datang. Semerdu apapun suara, sebagus apapun suara, ketika teman-teman nggak datang dengan sepenuh hati, Tuhan tahu. Ketika kita masuk dalam sesi penyembahan, entah di gereja, di persekutuan, atau sesi penyembahan pribadi, doa-doa pribadi kita hanya membawa suara kita, tapi pikiran kita, hati kita kepada pelajaran kita, kepada teman-teman kita, besok mau main game bareng, atau besok mau pergi sama pacarnya, atau apapun. Gak fokus.
mulutnya memuji, tetapi pikirannya, hatinya nggak datang sama Tuhan. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita. Kita datang dengan segenap hati kita. Kita menyediakan waktu khusus pada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan untuk menyembah Dia dengan seluruh hidup kita. Banyak orang bisa mengangkat tangan, banyak orang bisa mengangkat wajahnya di dalam sebuah sesi pujian dan penyembahan. Tetapi saya mau katakan pada teman-teman semua, hanya orang yang mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan yang bisa mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Mungkin orang-orang di sekitar kita ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita mengangkat wajah kita, mereka melihat tubuh kita, mereka melihat ekspresi kita, tapi mereka nggak bisa lihat hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saya mengajak dan mengingatkan teman-teman semua, ya terutama anak-anak muda, kita sudah sangat familiar dengan praise and worship dan puji Tuhan. Di negara kita, Indonesia ini, praise and worship begitu luar biasa. Tuhan bekerja melalui praise and worship. Praise and worship sekarang menjadi bagian dari gaya hidup anak muda Kristen di negeri kita. Nah, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita naik level. Bukan hanya kita datang memuji dan menyembah Tuhan dengan mulut dan bibir kita, tapi ayo, mari kita belajar lebih lagi. Setiap kita datang dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Kita bawa hati kita. Dua hal yang penting dan perlu kita perhatikan untuk kita secara pribadi memiliki sebuah waktu pujian dan penyembahan yang berkualitas dalam hidup kita. Ada dua yang mau saya sampaikan pada hari ini buat teman-teman semua. Yang pertama adalah fokus. Teman-teman harus fokus. Gak bisa teman-teman melakukan pujian dan penyembahan itu hanya sambil lalu, atau teman-teman hanya menyediakan waktu sisa saja di dalam pujian dan penyembahan pribadimu pada Tuhan. Gak bisa. Fokus itu syarat utamanya. Fokus kepada Tuhan yang sedang kita sembah, bukan fokus kepada apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, dan arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan pada saat engkau sedang memuji dan menyembah Tuhan. Harus tetap fokus. Kalau tidak fokus, Yesaya 29 ayat 13 tadi yang terjadi. Hanya mulut kita dan bibir kita saja yang memuji Tuhan, tetapi hati kita jauh. Sediakan waktu, sejenak tinggalkan dan lupakan segala sesuatunya, karena engkau sedang datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kita melakukannya dengan setengah-setengah hati, Tuhan bisa lihat sampai kedalaman hati kita. Lalu poin yang kedua yang saya mau bagikan, teruslah berlatih di dalam pujian dan penyembahan pribadimu kepada Tuhan. Saya mau bacakan dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah
dirimu beribadah. Kalimat terakhir di 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saya mau katakan juga, latihlah dirimu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tidak semua orang terbiasa dalam pujian penyembahan dan bisa langsung masuk dalam hadirat Tuhan, langsung intim dengan Tuhan. Tidak selalu seperti itu. Semuanya perlu latihan, teman-teman. Mungkin teman-teman banyak mengalami dalam pujian dan penyembahan, terutama pribadi, di awal-awal seringkali terlalu banyak gangguan. Ya, teman-teman mau masuk, mau 5 menit pertama, 10 menit pertama, ada saja gangguan. Yang telepon berbunyi, atau ada WA masuk, atau tiba-tiba pengen ke belakang, tiba-tiba digigit nyamuk dan lain sebagainya. Banyak sekali gangguan ketika kita mau masuk lebih dalam lagi, intim lebih dalam lagi sama Tuhan. Makanya saya mau katakan, itu perlu dilatih. Seperti yang Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. 15 menit pertama dalam pujian dan penyembahan pribadi, mungkin itu adalah masa-masa peperangan. Ya, banyak gangguan di sana. Iblis gak suka nih anak-anaknya dekat sama Tuhan. Iblis gak suka nih anak-anaknya intim dengan Tuhan, diganggu dengan segala cara. Kalau kita nggak terlatih di situ, kita bisa, apa sih? Udahlah, selesai lah, besok lagi lah. Terus berlatih, membawa hatimu, membawa hidupmu pada Tuhan dalam sesi pujian dan penyembahan pribadi. Kalau teman-teman kesulitan, mungkin teman-teman nggak bisa main musik, mungkin teman-teman juga nggak hafal lagu-lagu. Sekarang begitu banyak media atau cara yang bisa mensupport kita untuk kita masuk dalam sesi pujian dan penyembahan. Setel YouTube-mu, cari sesi-sesi penyembahan di sana, ikuti di sana, boleh kok, boleh. Itu sangat membantu supaya kita bisa lebih mudah untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak sekali tutorial, banyak sekali sharing-sharing yang diberikan oleh para worship leader, para penyembah. Gimana kita bisa memiliki waktu pribadi kita bersama Tuhan dengan berkualitas. Saya mau ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua, adik-adik semua, di masa pandemi virus corona yang masih belum tahu kapan akan berakhirnya ini. Mungkin persekutuan, ibadah-ibadah baik di sekolah maupun di gereja belum bisa pulih seperti dulu. Manfaatkan waktu ini untuk engkau membangun hubungan pribadimu sama Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mungkin selama ini teman-teman sudah memiliki doa rutin, ya, doa secara pribadi sama Tuhan, menaikkan permohonan. Biasakan awali dulu dengan pujian dan penyembahan. Biasakan memulai dulu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Rasakan perbedaannya. Ketika engkau berdoa, engkau sudah ada dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Rasanya beda banget. Saya mengalami dan saya bisa membedakan. Ketika saya memuji dan menyembah Tuhan hanya dengan mulut saya, tapi hati saya fokus kepada apa yang sedang saya hadapi. Dan saat-saat di mana saya berusaha melupakan semuanya dan saya menyembah Tuhan dengan segenap hati saya, hasilnya beda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua pada hari ini. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang sudah cukup lama, tapi saya harap pujian ini
bisa memberkati kita semua. Dan pujian ini bisa dipakai untuk teman-teman semua menyembah dan memuji Tuhan di dalam sesi penyembahan pribadi. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat adik-adik Rockris Semangsa dimanapun mereka berada, mereka yang memiliki kerinduan untuk mereka memiliki waktu-waktu pribadi bersama Tuhan dalam pujian dan penyembahan mereka. Mari Tuhan, Kau tarik hati mereka, Kau jamah hati mereka, untuk mereka memiliki kerinduan yang dalam memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapa, biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap hati mereka. Berikan kehausan, berikan kelaparan akan Tuhan, berikan kehausan akan hadirat, sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi dan dipenuhi hadirat Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.